Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal membahas tentang pendekatan psikoanalisis dari mata kuliah konseling dan psikoterapi dengan dosen pengampu Zea Ahmad ZSHMAG CHTCI. Sebelumnya, perkenalkan, kami Ainun Azahra, Bunga Rahma, dan Laili Safitri. Kita dari jurusan Tasawuf wa Thoriqatuhu semester 5 dan kita dari kelompok 1. Langsung saja, yang pertama, psikoanalisis. Psikoanalisis adalah sebuah model perkembangan kepribadian, filsafat tentang sifat manusia dan metode psikoterapi. Secara historis, psikoanalisis adalah aliran pertama dari 3 aliran utama psikologi. Yang kedua adalah behaviorisme, sedangkan yang ketiga atau yang disebut juga kekuatan ketiga adalah psikologi eksistensial humanistik. Nah, psikoanalisis juga mencoba menjelaskan bahwa perilaku dan pikiran manusia sangat dipengaruhi oleh hal-hal yang tidak disadari. Salah satunya itu pengalaman masa kecil, konflik batin, dan dorongan-dorongan naluriah. Tujuan psikoanalisis itu membantu seseorang menyadari konflik-konflik bawah sadar yang memengaruhi perilakunya saat ini. Terus juga memberi pemahaman tentang akar masalah emosional seseorang dan juga menyembuhkan gangguan psikologis dengan cara menghadirkan hal-hal yang ditekan atau dilupakan ke dalam kesadaran. Yang selanjutnya yaitu konsep-konsep utama. Dalam konsep utama ini terbagi menjadi 6. Yang pertama, struktur kepribadian. Yang kedua, pandangan tentang sifat manusia. Yang ketiga, kesadaran dan ketidaksadaran. Yang keempat, kecemasan. Yang kelima, mekanisme pertahanan ego. Dan yang keenam, yaitu perkembangan kepribadian. Adaptasi psikoanalisis para neo-Freudian. Para neo-Freudian mempersoalkan keterbatasan Freud dan konsep tentang sifat manusia yang deterministik. Ada beberapa tokoh neo-Freudian dan pemikirannya, di antara lain yaitu Carl Jung dengan pemikiran utamanya pengembangan konsep ketidaksadaran dan individuali. Berikutnya ada Alfred Adler menekankan perasaan inferior, dorongan untuk berprestasi dan kepentingan sosial. Karen Horney mengkritik pandangan Freud tentang manusia, memperkenalkan konsep kecemasan dasar dan mekanisme coping sosial. Erich Fromm menekankan pentingnya cinta, kebebasan, dan masyarakat dalam membentuk kepribadian. Aristarchus Sullivan fokus pada hubungan interpersonal, percaya bahwa kepribadian terbentuk lewat interaksi sosial. Proses terapeutik. Tujuan terapeutik psikoanalitik adalah membentuk kembali struktur karakter individual dengan jalan membuat kesadaran yang tak disadari di dalam diri klien. Jadi klien bisa memahami perasaan dan konflik dalam dirinya secara lebih dalam, bukan hanya secara emosional tapi juga secara emosional. Nah, terapi psikoanalitik bertujuan untuk menyembuhkan gangguan psikologis dengan menggali kembali kenangan masa kecil yang tersembunyi di dalam bawah sadar, lalu membawa klien memahami secara emosional dan sadar. Dengan cara ini, kepribadian klien bisa dibentuk menjadi lebih sehat. Fungsi dan peran terapis. Karakteristik psikoanalisis adalah terapis atau analisis membiarkan dirinya anonim serta hanya berbagi sedikit perasaan dan pengalaman sehingga klien memproyeksi dirinya kepada analis. Terapi psikoanalitik lebih banyak mendengarkan dan menganalisis, bukan memberi nasihat langsung. Tujuannya adalah supaya membantu klien menyadari konflik batin yang tersembunyi melalui cerita, mimpi, atau proyeksi emosional. Dengan kesadaran ini, klien bisa mengerti akar masalah dan mulai berubah. Pengalaman klien dalam terapi. Intinya, psikoanalisis menuntut klien untuk terbuka sepenuhnya dalam jangka panjang, berbicara bebas dan membongkar isi pikiran agar bisa menyadari konflik batin yang tersembunyi dan menyembuhkan luka psikologis dari dalam. Selanjutnya, hubungan antara terapis dan klien. Hubungannya yaitu adalah transferensi
pemindahan. Saat terapi berlangsung, klien secara tidak sadar bisa memindahkan perasaan dan konflik masa kecil. Biasanya terdapat orang tua terhadap orang tua ke terapis. Contohnya, klien bisa marah, takut, atau mencintai terapis karena perasaan masa kecil yang belum tuntas, bukan karena terapis itu sendiri. Intinya, bahwa dalam terapi psikoanalitik, relasi klien terapis bisa mencerminkan luka lama atau konflik masa kecil. Transferense membantu membongkar konflik itu agar klien bisa sembuh secara emosional, bukan hanya secara sadar. Teknik-teknik dan prosedur terapeutik. Yang pertama adanya asosiasi bebas. Teknik utama terapi psikoanalitik adalah asosiasi bebas ini. Analisis meminta kepada klien agar membersihkan pikirannya dari pemikiran dan renungan sehari-hari, dan sebisa mungkin mengatakan apa saja yang melintas dalam pikirannya. Ini juga suatu metode pemanggilan kembali pengalaman masa lalu dan melepaskan emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik di masa lalu, yang dikenal dengan sebutan katarsis. Kemudian ada penafsiran. Penafsiran adalah suatu prosedur dasar dalam menganalisis asosiasi bebas, mimpi, resistensi, dan transferensi. Prosedurnya terdiri atas tindakan analis yang menyatakan, menerangkan, bahkan mengajari klien makna tingkah laku yang dimanifestasikan oleh mimpi, asosiasi bebas, resistensi, dan oleh hubungan terapeutik itu sendiri. Fungsi penafsiran mendorong ego untuk mengasimilasi bahan-bahan baru dan mempercepat proses penyingkapan bahan tak sadar lebih lanjut. Kemudian ada analisis mimpi. Ini sebuah prosedur yang penting untuk menyingkap bahan yang tak disadari dan memberikan kepada klien pemahaman atas beberapa area masalah yang tidak terselesaikan. Dan ada juga analisis dan penafsiran resistensi. Resistensi sebuah konsep yang fundamental dalam praktek terapi psikoanalitik. Ini adalah suatu yang melawan kelangsungan terapi dan mencegah klien mengemukakan bahan yang tak disadari. Dan yang terakhir adalah analisis dan penafsiran transferensi. Sama halnya dengan resistensi. Transferensi merupakan inti dari terapi psikoanalitik. Analisis transferensi adalah teknik yang utama dalam psikoanalisis sebab mendorong klien untuk menghidupkan kembali masa lalunya dalam terapi. Ia memungkinkan klien mampu memperoleh pemahaman atas sifat dari fiksasi dan deprivasi dan menyajikan pemahaman tentang pengaruh masa lalu terhadap kehidupannya sekarang. Kesimpulan, rangkuman, dan evaluasi. Menguraikan terapi psikoanalisis secara ringkas. Menekankan bahwa meskipun banyak ahli psikologi atau psikiatri yang berorientasi psikoanalitik, mereka mungkin menunjukkan pemisahan radikal dalam metode dari apa yang telah diuraikan. Para terapis yang berorientasi menganalitik dapat menggunakan metode-metode penafsiran mimpi, asosiasi bebas, analisis resistensi, dan transferensi. Juga menangani hubungan masa lampau klien, tetapi pada saat yang sama mereka bisa menggabungkan sumbangan-sumbangan dari aliran-aliran lain, khususnya dari para neo-Freudian yang menekankan faktor-faktor sosial budaya dalam perkembangan kepribadian. Psikoanalisis memberikan kepada konselor suatu kerangka konseptual untuk melihat tingkah laku serta untuk memahami sumber-sumber dan fungsi-fungsi simptomatologi yang tampil sekarang.